Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi an'ama alaina ni'aman katsiratan la tuhsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi wa'ada bil jannati man amana wattaqa wa tawa'ada bin nari man tagha wa asa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mujtaba alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. اللهم صل وسلم وبارك ومجد وكرم وعظم على رسولك المصطفى وعلى آله وصحبه الذين هم أهل الصدق والوفاء. أما بعد فقد قال تعالى ولم يزل قائلا عليما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم لا تجعل لفاجر ولا فاسق علي يدا ولا نعمة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Hadratal kiram, para alimil ulama, para masyayikh, habaib, asatidzah, para hadirin wal hadirat, jamaah peringatan Isra dan Mi'raj yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, kita semua berkumpul bersama-sama di majelis ini dalam rangka menunjukkan kecintaan kita kepada baginda Nabi, menunjukkan kecintaan kita kepada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan, membuktikan kecintaan kita kepada Islam. Alhamdulillah, melalui peringatan Isra dan Mi'raj ini insyaallah kita semua termasuk umat-umat pilihan Nabi. Amin. Amin. Karena salah satu tujuan Isra dan Mi'raj itu adalah untuk menyaring siapa yang layak mengisi daulah negara yang akan didirikan oleh Nabi, siapa yang siap menjadi pasukan-pasukan yang akan berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingin memastikan dalam barisan perjuangan tidak ada orang yang imannya cemen, tidak ada orang yang munafik, tidak ada orang yang ragu. Makanya setelah Nabi bercerita tentang Isra Mi'raj, banyak yang murtad. Apa hikmahnya? Yang murtad-murtad itu nggak bisa ngisi perjuangan, nggak bisa ngisi barisan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang lemah imannya, orang yang ragu, orang yang punya mental munafik, maka ketika mereka berada di barisan kaum muslimin, kata Allah, wa in kharaju fikum la ma zadakum illa ma zadukum illa khabala. Wa in kharaju fikum,
apabila mereka kaum munafik, orang-orang yang ragu, keluar bersama kalian, di tengah-tengah kalian untuk ikut berjuang, mazadukum illa khabala, maka mereka tidak akan menambah kalian kecuali semakin hina, semakin lemah. Jadi insya Allah yang di sini semuanya mantap-mantap imannya, amin. Nggak ada keraguan dengan Islam, amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Iya. Siap tapi kasubuh. Biasa ceramah 2 jam dikasih waktu 20 menit. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Karena Isra Mi'raj itu sebenarnya isyarah sebentar lagi akan berdirinya daulah yang telah dibangun, dirintis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari waktu Isra Mi'raj menuju berdirinya daulah Islamiyah di Madinah itu hanya 1 tahun. Hanya 1 tahun. Setahun setelah Isra dan Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi kepala negara. Hijrahlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Ketika di Madinah, Rasul bukan lagi sebagai nabi dan rasul saja, tapi plus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sebagai kepala negara, sebagai raisud daulah. Karena itu Isra Mi'raj sebelumnya ke Madian, ke Bukit Tursina, ke Irak, kemudian ke Baitul Lahmi, kemudian baru ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disambut oleh para nabi, min Adam ila Isa, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, semuanya menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu Jibril memerintahkan salat 2 rakaat, Nabi salat, dan semua nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya jadi makmum, Nabi Muhammad jadi imam. Apa makna ini? Al-Hafidh Abu Fida Ibnu Katsir dalam tafsirnya beliau menjelaskan ketika mengomentari peristiwa salat itu, kata beliau, padalla zalika ala annahu al-imamul a'zam. Salatnya Nabi bersama para nabi, Nabi jadi imam, para nabi jadi makmum, maka itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-imamul a'zam, pemimpin tertinggi di dunia. Pemimpin tertinggi ini harus diteruskan oleh umatnya. Makanya dalam kitab-kitab fikih, khalifah itu disebut al-imam al-a'zam. Ada satu kitab namanya Al-Imamah Al-Uzma Inda Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi Isra Mi'raj menunjukkan yang mimpin dunia itu harusnya kita, umat Islam, bukan Amerika, bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan Rusia, apalagi Ukraina, bukan Cina, tapi yang harus memimpin dunia adalah umat Islam. Jadi sejak Isra Mi'raj, umat Islam telah didaulat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin dunia. Untuk menjadi pemimpin dunia. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dibawa ke Masjidil Aqsa, dibawa ke Yasrib pertama. Muhammad, ini tempat hijrahmu, salat di sini 2 rakaat. Dari situ dibawa ke Madian. Dari situ dibawa ke Bukit Tursina, Gunung Sinai di Mesir. Nah, udah berarti orang Mesir udah ziarah ke tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu. Dari situ dibawa ke Irak, Madain, itu adalah pusat kekaisaran Persia. Dari situ dibawa ke mana? Dari situ dibawa ke Baitul Lahmi, tempat lahir Nabi Isa, baru ke Masjidil Aqsa. Ini menunjukkan apa? Jika sebelum Isra Mi'raj Islam itu ditindas, Islam itu ada di Mekah saja, setelah Isra Mi'raj nanti maka Islam akan berkembang, bukan hanya di Jazirah Arab, tapi akan meluas keluar Jazirah Arab. Islam akan ada di Mesir,
Islam akan ada di Irak, Islam akan ada di Khurasan, Islam akan ada di Syam. Dan ini dibuktikan dengan surat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-7 Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahun 7 Hijriah, Nabi mengirimkan surat kepada para raja-raja di Jazirah Arab dan di luar Jazirah Arab. Kemudian surat itu ditindaklanjuti di masa Abu Bakar As-Siddiq dengan upaya menaklukkan negeri-negeri itu, dan dilanjutkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terjadilah penaklukan besar-besaran di masa Sayyidina Umar, dan dilanjutkan di masa Khalifah yang ketiga Sayyidina Utsman, sehingga sampai masa Sayyidina Utsman Islam itu sudah ada di Asia Tengah. Afghanistan yang tan itu sudah masuk Islam di masa Sayyidina Utsman bin Affan. Ini isyarah dari Isra Mi'raj bahwa umat Islam akan menjadi umat yang besar, umat Islam akan menjadi umat yang hebat, umat Islam akan menjadi pemimpin dunia. Sejarah membuktikan bahwa umat Islam menjadi pemimpin dunia hanya pada saat umat Islam punya imam, hanya pada saat umat Islam punya pemimpin. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, innallaha zawaliyal arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha mazuya liminha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah melipat-lipat bumi kepadaku. Diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi, bumi menjadi kecil. Fara'aitu masyariqaha wa magharibaha, hingga aku melihat bumi bagian timur dan bagian barat. Wa inna ummati, dan sesungguhnya umatku, saya belugu mulkuha, kekuasaannya akan sampai mazuya liminha, kepada bumi timur dan barat yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan segera terwujud. Amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Kalau sekarang ada penceramah yang radikal, cirinya adalah umur berapa ya? Ada penceramah yang radikal, cirinya katanya menyerukan khilafah. Ini artinya apa? Pesan khilafah sudah sampai kepada mereka. Alhamdulillah. Ini artinya apa? Sebentar lagi khilafah akan tegak. Amin. Amin. Ini artinya apa? Mereka sedang kalut, mereka sedang galau. Mereka sedang galau sebenarnya. Jadi keadaan dunia hari ini persis sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahzarun. Dan sungguh kami akan perlihatkan kepada Fir'aun wa Haman, kepada Haman patihnya, wakilnya dari Fir'aun, perdana menterinya, wa junudahuma, kami akan perlihatkan kepada tentara Fir'aun dan Haman, makanu yahdharun minhum makanu yahdharun, yang mereka khawatirkan dari Musa dan pengikutnya, takut kekuatan Musa dan pengikutnya jadi besar. Jadi hari ini perjuangan kita insya Allah sudah semakin besar. Amin. Sehingga nggak bisa dibendung. Amin. Amin. Apalagi dengan gonggongan suara anjing nggak bisa. Ya, insya Allah ya, anjing menggonggong khilafah gak bisa ada yang menghentikan ini rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita semua belajar dari Isra dan Mi'raj. Kalau dalam dunia tasawuf, siddiqun itu, as-siddiqin itu adalah derajat paling tinggi. Derajat paling tinggi capaian manusia ketika melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika sudah mencapai derajat as-siddiq, seperti Sayyidina Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang selalu mempercayai, meyakini apa saja kabar, berita yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyampaikan kabar berita tentang khilafah akan tegak kembali? Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi.
Siapa yang menyampaikan kabar berita bahwa umat Islam akan kembali jaya? Rasul. Siapa yang menyampaikan kabar berita kepada dunia bahwa Islam akan, kata Nabi, la yabqa baitu madarin wala wabarin illa adkhalahu hadad din. Siapa yang menyampaikan itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyampaikan kepada Ibnu Khawalah, ya Ibnu Khawalah, idza nazalatil khilafatul ardal muqaddasah qad danatiz zalazil wal balabil wal umurul idham. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi. Hai Ibnu Khawalah, jika khilafah nanti telah singgah di Palestina, maka sebentar lagi terjadi perkara-perkara besar. Wasa'atu yauma idin, kata Nabi, kiamat sejak saat itu, di hari itu, akrab min yadiya min ra'sik, punten, dari tanganmu ke kepalamu. Jadi Rasul memegang kepala Ibnu Khawalah. Kiamat lebih dekat. Jadi sebelum kiamat terjadi, insya Allah khilafah berdiri. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal. Kita semua harus yakin, orang memperingati Isra dan Mi'raj adalah meyakini berita-berita yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah mubasyiratul khilafah. Silakan dibaca dalam kitab karya As-Syaikh Muhammad As-Suwaiki yang berjudul At-Tariq ila Daulatil Khilafah. Di bagian akhir beliau menceritakan tentang hadis-hadis yang memberikan kabar gembira kepada kita bahwa khilafah itu akan kembali tegak. Mubasyirat al-khilafah. Bahkan beliau menyebutkan hadis-hadis yang memberikan kabar gembira umat Islam akan menang di akhir zaman, umat Islam akan bersatu, umat Islam akan memiliki kekhilafan, bahkan akan nanti ada Imam Mahdi yang menghancurkan Dajjal. Hadis-hadis itu kalau dikumpulkan semua termasuk hadis tawatur al-ma'nawi, mutawatir ma'nawi, yang harus diyakini kebenarannya oleh kita semua. Yakin Islam akan menang? Yakin Islam menang? Yakin Islam akan menang? Takbir. Sudah 20 menit. Sudah. Ini baru pembukaan. Halo. Terus gimana MC bingung ini? Dikit lagi itu belum panas coy. Allah Rabbi ya Karim. Mudah-mudahan semua yang di sini, ulama-ulama yang di sini, insyaallah ulama-ulama Allah, amin. Ulama-ulama Rabbani, amin. Ulama-ulama bukan ulama salatin, bukan ulamanya sultan, bukan ulamanya penguasa. Karena kalau ada ulama sudah bolak-balik ke penguasa, maka idza ra'aital alim, kata Nabi nih, jika engkau melihat ulama, idza ra'aital alim, jika engkau melihat ulama, yadkhulu abwabas salatin khalata as-salatin mukhalatatan kathiratan fa'lam annahu lisun. Jika engkau melihat ulama banyak bergaul dengan penguasa lalim, penguasa zalim, banyak bergaul, maka ketahuilah ulama itu copet, ulama itu lisun, copet. Di sini nggak ada. Amin, 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 amin. Man bada jafa, wa manit taba'as sayda ghafala, wa man ata abwabas salatin ubtutina. Siapa yang ada di hutan, gak pernah gaul, gak pernah gaul dengan pengajian, gak pernah gaul dengan dakwah, japa, hatinya keras. Wa manit taba'as sayda ghafala. Siapa yang ikut tuh
nutur-nutur, ngikut binatang buruan. Siapa yang kerjanya memburu binatang, mancing, ngusep, gofala, maka dia akan menjadi orang yang gapleh, lalai. Sama seperti orang gapleh, lalai, gak inget dia sama Allah, lupa waktu, betul, lupa istri, betul, ya, lupa kewajiban, lupa sholat, apalagi dakwah. Kemudian kata Nabi, waman ata abwabas salatin ubtutina, siapa yang mendatangi pintu penguasa bukan untuk mengingatkan, bukan untuk menasehati, bukan untuk mengetuk hatinya, bukan untuk amar ma'ruf nahi munkar, bukan untuk muhasabah, ubtutina, pasti dia akan kena fitnah, akan tergoda. Pasti yang tergoda bukan penguasa sama ulama, pasti ulama tergoda sama penguasa, tergoda sama jabatan, tergoda sama duit. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ada hadis luar biasa. Amalin ini sama para kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al li fajirin wala fasikin alayya yadan wa ni'matan. Gitu. Allahumma, ya Allah, la taj'al, jangan jadikan, li fajirin, bagi orang yang jahat, wala fasikin, dan tidak juga bagi orang yang fasik, alayya yadan, kekuasaan terhadapku, wa ni'matan, dan nikmat yang diberikannya kepadaku. Dalam riwayat yang lain dikatakan hatta yawuddahu, hatta uhibbahu. Karena nanti kalau penguasa fajir, penguasa lacut, penguasa jahat, penguasa fasik punya kekuasaan terhadap ulama, punya jasa kepada ulama, pesantrennya dibuatkan oleh si dia, sorbannya dikasih oleh penguasa, karpetnya dikasih penguasa, sakunya dikasih sama penguasa, maka penguasa itu akan menguasai ulama. Nabi nggak mau dikuasai oleh orang fasik, Nabi tidak mau dikuasai oleh orang lacut. Jadi Nabi mengkhawatirkan, hati-hati, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari apa? Dari jubul huzn, dari lembah kesedihan. Wa ma jubul huzni ya Rasulullah? Apa itu lembah kesedihan ya Rasulullah? Wadin fi jahannam. Itu adalah neraka yang ada di jahannam. Tata'awwadu kulla yaumin sab'ina marrah. Neraka jahanam berlindung kepada Allah dari lembah itu setiap hari 70 kali. Kemudian para sahabat bertanya, waman yadkhuluha ya Rasulullah? Siapa yang akan masuk ke lembah itu? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, uiddat lil qurra. Itu disediakan untuk ulama, untuk para pembaca Quran, para pembaca kitab, al-muraun bi amalih, yang riak dengan amalnya. Wa inna abghadal qurra ilallah, ulama yang paling dibenci oleh Allah, alladzina yazurunal umara'a, ulama-ulama yang mengunjungi penguasa. Mudah-mudahan di sini nggak ada, amin. Amin. Kalau mengunjungi untuk amar ma'ruf nahi munkar, kalau mengunjungi untuk merubah mereka, bukan untuk minta kekuasaan dari mereka. Naudzubillah summa naudzubillah. Karena itu jamaah rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau di sini dikatakan hancurnya kapitalisme, tegaknya peradaban Islam, maka insya Allah sebenarnya ini sebuah keniscayaan. Kapan ini terjadi? Ketika Islam telah ada di dalam kekuasaan. Islam bukan lagi ada di majelis seperti ini. Islam bukan hanya ada di mimbar-mimbar. Islam bukan hanya di peringatan-peringatan. Tapi ketika Islam
telah menjadi sumber kebijakan. Islam telah menjadi hukum yang diterapkan oleh para penguasa, yang didukung oleh para ulama. Kita semua merindukan itu semua. Amin. Mudah-mudahan suasana itu, kondisi itu segera terwujud di tengah-tengah kaum muslimin. Segera ada kepemimpinan Islam, segera tegak Islam yang akan menjadi rahmatan lil alamin, yang akan menaungi umat dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, yang akan menyelamatkan kita min khizyid dunya wa azabil akhirah, dari kehinaan dunia dan siksa di akhirat nanti. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Ya, terakhir. Pada saat Mi'raj, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada kaum orang-orang yang memotong lidahnya dengan gunting dari api. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Man haula ya Jibril?" Jibril, siapa itu? Orang-orang yang memotong lidahnya dengan gunting dari api. Setiap dipotong putus, nyambung lagi, potong lagi, nyambung lagi, terus begitu, sehingga sakitnya tak henti-henti. Kata malaikat Jibril, itu adalah khutobaul fitan, penceramah-penceramah yang menebar fitnah, penceramah-penceramah yang dalam hadis Nabi kepada Hudzaifah bin Al-Yaman itu adalah du'atun ala abwabi jahannam. Penguasa mereka adalah dai-dai yang menyeru ke neraka jahannam. Seperti apa mereka ya Rasulullah? Mereka min jaldatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka termasuk kelompok kita, kulit kita sama Arab, berbicara bahasa Arab, bicara Quran, bicara hadis. Tapi mereka ngajak ke neraka jahanam. Mereka yang memelintir ayat, berbicara demokrasi, dalilnya Quran, dalilnya sunnah, padahal dalam Quran nggak ada, dalam sunnah nggak ada. Berbicara sistem kufur, dalilnya Quran, dalilnya sunnah. Luar biasa. Hari ini banyak kita menemukan yang seperti itu. Di sini nggak ada. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Kalau kami bertemu dengan itu, kata Nabi, talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Engkau harus terus bersama dengan jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Kemudian kata Nabi, isma' wa ati. Dengari ta'id, tak dengari, dengarkan, taat. Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Nah, ini hadis yang lagi viral. Meskipun itu penguasa memukuli punggungmu dan mengambil hartamu, dengar taat. Kepada siapa itu? Kepada jama'atul muslimin wa imamahum. Itu berlaku kepada khalifah. Itu berlaku di dalam pemerintahan Islam. Ketika apa? Ketika mereka masih menegakkan syariat, memerintahkan menegakkan Islam, tapi mereka melakukan maksiat. Pemimpin yang maksiat tetap ditaati. Yang tidak boleh ditaati itu adalah pemimpin yang mengajak kepada maksiat. Innamat ta'atu fil ma'ruf la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Ini hadis Bukhari berbicara tentang apa? Tentang pemimpin yang memerintahkan maksiat. Di mana? Di dalam daulah Islam. Saking penting-pentingnya ada daulah, saking pentingnya ada pemimpin. Umat Islam harus tetap bersatu. Pentingnya kepemimpinan, maka kepemimpinan itu tetap harus ditaati. Jangan sampai hilang kepemimpinan dari kaum muslimin, meski pemimpinnya berbuat zalim, selama tetap menegakkan syariat. Ini berlaku dalam pemerintahan Islam. Sekarang bagaimana? Tidak berlaku. Sekarang tidak berlaku. Itu. Jadi harusnya ngajinya tuntas. Jangan setengah-setengah gitu. Bacain hadis, dengar taat meskipun memukuli punggungmu, mengambil hartamu. Gitu. Pada kondisi apa itu? Bukan mutlak dalam segala keadaan. Sehingga kewajiban kita hari ini adalah bukan mentaati penguasa hari ini, tapi merubah penguasa hari ini supaya menjadi kekuasaan yang Islam. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.